Cianjur Lampung. Masya Allah terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam itu yang di rumah terima kasih banyak. Yang dirahmati Allah ya masih di tema kita yang luar biasa. Siapa tahu titik terendah bisa jadi titik terindahmu. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lihat lagi video tayangan yuk tentang apa kali ini. Kali ini tentang sempat viral ya. Ada sekolah yang katanya mirip seperti kandang ternak. Maksudnya kayak gimana? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Kondisi sebuah sekolah di daerah pelosok di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang memprihatinkan. Bahkan disebut mirip kandang ayam. Dalam video terlihat kondisi fisik bangunan jauh dari standar kelayakan. Bangunan ini berukuran 4 x 6 meter, berlantai tanah dan berdinding papan seadanya. SD Negeri 48 Ongkowe ini terletak di Kecamatan Belawa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidrap. Murid dari kelas 1 hingga kelas 6 yang berjumlah 25 orang terpaksa belajar bersama dalam satu ruangan didampingi seorang guru. Sekolah ini terpaksa dibangun seadanya sebagai alternatif lantaran lokasi gedung sekolah induk terletak di tengah kebun jambu mente yang lokasinya jauh dari permukiman siswa. Ya ini Masya Allah ya kalau kita lihat tadi ya sekolah-sekolah yang kayak gini kita terharu banget. Ya. Sebagian orang mungkin ngeliat kasihan banget ya ini apa segala macam. Tapi Masya Allah luar biasa kalau kita lihat anak-anak tadi kayaknya mereka senang-senang aja mereka bertahan sekolah aja, ya. Yang penting mereka bisa sekolah ya bisa menikmati yang namanya pelajaran-pelajaran biar jadi orang sukses. Dan kita nggak tahu nanti orang-orang yang ada di sana itu siapa tahu mereka jadi orang anak yang sukses semua. Amin. Iya dong. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini Ustaz Syam nih kita kembali lagi ke tema kita pagi hari ini yang luar biasa juga ya. Benar nggak sih katanya pada saat orang ya yang dia sadar saat ini dia mungkin berada di titik terendahnya. Terus dia sadar kalau dia punya Allah. Wow Allah ini maha segalanya nih Masya Allah. Ketika itu juga katanya nggak ada hijab nih. Antara apa yang dia minta dalam doanya itu insya Allah Allah kabulkan katanya. Nah, ini mohon izin penjelasannya seperti apa. Silakan Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Tabi Guru Kusat Maulana Ustaz As'ad, para alim ulama yang belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah kalau melihat tayangan tadi kita harus melihat bagaimana sahabat Nabi yang sukses-sukses tuh berasal dari sebuah tempat yang tidak dipandang namanya Ashabus Suffa atau Ahlus Suffa. Tempatnya tidak memadai subhanallah mereka cuma makan dari pemberian sahabat yang lain. Mereka tidak punya uang tapi mereka menjadi orang sukses ke depannya. Kita doakan anak-anak kita tadi menjadi orang-orang sukses insya Allah. Ketika seorang menyadari bahwa inilah titik terendahnya bisa jadi itu menjadi titik terindahnya. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Ketika hampir sampai ke dalam api tersebut, subhanallah, datang Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Wahai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, perlukah engkau bantuanku? Aku bisa menggerakkan seluruh malaikat untuk membantumu. Malaikat penjaga angin akan meniupkan anginnya supaya api ini padam. Malaikat penjaga hujan akan menurunkan airnya supaya ini padam apinya. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, saya tidak butuh bantuanmu Jibril, tapi saya butuh bantuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah bagi kami Allah. Bahkan Jibril alaihissalam pun ditolak. Padahal sudah berada di titik terendah. Lalu apa yang terjadi? Lalu Allah berfirman. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Coba lihat bentuk bantuannya Allah. Allah tidak padamkan apinya. Jibril pikir mau dipadamkan apinya. Malaikat yang lain pikir mau dipadamkan apinya, dihilangkan apinya. Tapi apinya tetap berkobar. Tapi menjadi bardan, dingin, wasalaman. Dan keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah titik terendah menjadi titik terindah. Kadangkala masalahnya tidak selesai. Tapi masalahnya menjadi obat penguat bagi orang yang mengalaminya. Banyak yang tetap ada masalahnya, tetap ada sakitnya, tetap susah hidupnya, tapi ternyata hatinya semakin dekat dengan Allah. Masya Allah, itulah ya gambarannya tadi Nabi Ibrahim ya. Betul. Siapa yang sangka api yang begitu panas malah jadi dingin? Oh, padahal kita harus sadar bahwa yang mengendalikan dia jadi panas adalah Allah. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Siap. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah.
Salah satu titik terendah lagi dalam hidup ini ya Ustadz Asad ya. Pada saat mungkin punya pasangan yang gak sesuai dengan harapan. Weh, speknya harapannya begini. Ternyata kenyataannya malah gak seindah bayangan. Nah ini Masya Allah banyak terjadi juga ya. Yang menyebabkan nauzubillah min zalik ya trauma. Bahkan ada sempat perceraian. Nah pada saat udah bercerai akhirnya nauzubillah banyak juga para wanita nih mungkin akhirnya aduh jadi trauma nih kayaknya kalau mau menikah lagi nih. Kayaknya begini bakalan nanti takutnya terulang lagi nauzubillah min zalik. Bagaimana caranya mengubah titik terendah ini atau trauma ini ya menjadi titik balik terindah di dalam hidup kalau memang mengalami hal seperti ini. Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat Ustadz Asad. Jamaah sekalian, kita akan diuji oleh sesuatu yang paling kita cintai. Kalau ibu sayang sama anaknya berlebihan, maka Allah akan uji dengan anaknya. Kita terlalu sayang sama pasangan kita, ibu sayang banget sama suaminya nanti diuji. Karena Allah tidak ingin ada kemelekatan atau rasa cinta yang berlebihan seorang hamba kepada makhluk. Allah pasti akan uji. Kita sayang betul dengan pasangan kita. Allah uji. Oh ternyata pasangan kita nggak seperti yang kita harapkan. Kayaknya dulu waktu sebelum menikah dia begini. Ternyata setelah menikah begitu. Apa respon kita? Kita terima. Karena memang balik lagi konsep awal hidup adalah ujian. Apapun yang kita jalani itu adalah ujian. Termasuk juga dengan pasangan. Allah itu maha pencemburu. Dan dia tidak ingin ada makhluk lain yang menggantikan seseorang bergantung kepada dirinya. Makanya Allah uji. Lalu bagaimana kalau terjadi perceraian? Sebisa mungkin perceraian itu adalah upaya terakhir. Perceraian itu boleh, halal. Tapi perceraian sangat dibenci oleh Allah. Kalau tidak ada udzur syar'i atau alasan yang bisa dibenarkan dalam Islam, maka bertahan Bu. Karena salah satu skill yang paling penting yang harus dimiliki oleh seseorang adalah bertahan. Apapun kondisinya. Iya. Betul, tapi bukan berarti kalau udah digebukin bertahan ya Ustadz Asad ya. Nah itu berarti kan beda tuh. Itu sudah masuk udzur syar'i yang dibolehkan untuk meminta berpisah. Masya Allah. Ustadz Asad sini aja Ustadz Asad. Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Masya Allah kita mau kasih kesempatan lagi jamaah buat curhat. Sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah mana. Ini ada ibu yang di tengah Ustadz mohon izin boleh. Ibu turun iya. Oh, Mana? Silakan Ibu kasih jalan. hati-hati Bu. Iya, mohon izin. Pelan-pelan. Iya, maaf Loncat. ya. Punten, jangan loncat juga. Tak kecengklak gitu aja. Mohon maaf Bu. Ibu boleh ke sini Bu, silakan. Silakan perkenalkan dirinya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aikinkin dari Majelis Ta'lim Miftahul Huda, Rancagong, Cilaku, Cianjur. Oke, tepuk tangan dong buat Ibu. Namanya siapa tadi Bu? Ibu Aikinkin. Bu Aikinkin. Iya. Wih lucu namanya Aikinkin. Kesana kemari. Itu Ayu Ting Ting ya. Oke Ibu mau curhat apa Ibu? Saya tuh punya anak. Sekarang usianya tuh 26 tahun. 26 tahun. Dia lagi nyusun skripsi. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, oke. Umurnya 26 tahun. Dia laki-laki, lagi nyusun skripsi. Sebentar lagi wisuda, semoga mohon doanya. Amin. Dia tuh tidur susah dibangunin sama saya. Oke. Suruh sholat. Ya. Terus pas udah gitu suruh makan sama saya tuh. Dia bilang gak mau ngancam-ngancam katanya. Suruh makan aja ngancam-ngancam bilang gitu. Saya tuh bilang ngancam di mananya, mama tuh cuma nyuruh sholat ya bangunin. Disuruh sholat makan itu aja gitu. Tapi dia ngancam-ngancam. Idul Fitri udah 10 bulan. Idul Fitri lagi bulan puasanya. Saya minta maaf ke dia. Dia kan dipegang sama saya gitu, mau dipeluk sama saya. Dia menghindar. Idul Adha kemarin dia datang ke rumah. Emang dia di Bandung. Datang ke rumah. Habis sholat Id, dia alhamdulillah makan sama saya satu meja makan.
Saya narik, mau dipeluk juga. Maafin mama. Dia jawab, untuk apa katanya gitu. Dia belum mau memaafkan saya. Tapi kalau ditanya, mau ikut enggak. Atau ini mau enggak. Cuman dia belum kembali semula dekat dengan saya gitu. Oke Ibu Ai, kita paham ya. Maksudnya Ibu Ai ini baik banget ya. Maksudnya membangunin anaknya sholat. Ini kan sebenarnya menyelamatkan anaknya. Tanpa anaknya sadar, dia mau dibakar api neraka. Ini Ibu Ai lagi nyelamatin anaknya ini. Nah ini bagaimana nih Ustadz Asad menyampaikan sebenarnya kepada anak-anak nih biar paham. Bahwa orang tua sebenarnya bangunin dia sholat itu bukannya maksa. Itu justru menyelamatkan gitu loh intinya. Silakan Ustadz. Baik. Ibu Ai, semoga Allah selalu merahmati dan memberikan kebaikan kepada Ibu. Dan kepada seluruh anak-anak yang sedang menonton pada hari ini, orang tua itu pasti akan memberikan yang terbaik dan seluruh hidupnya untuk anaknya. Nasihat dari orang tua itu akan menjadi sangat mahal dan menjadi sangat bernilai nanti pada saat orang tua itu udah gak ada, bayangkan. Selama kita masih punya ibu, kita masih punya ayah yang menasehati kita, maka itu adalah berlian yang harus dijaga. Dan jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih pada Allah. Kalau orang tua kita meminta kita untuk sholat, meminta kita untuk beribadah, meminta kita untuk makan, itu untuk kebaikan kita sendiri. Jadi jangan anggap itu sebagai sebuah, waduh males banget nih. Mama saya minta saya ini, minta saya itu. Enggak, itu adalah sebuah kebaikan. Dan untuk para orang tua, teruslah berbuat baik kepada anak. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Ibu Ai, anak yang sekarang menyusahkan, menyedihkan hati ibu, ya membuat hati ibu tidak nyaman, bisa jadi adalah anak yang nanti besarnya akan menjadi anak yang paling membanggakan dan membahagiakan ibu. Amin. Dan sama seperti kisah Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, yang anaknya nakal, lalu ibunya mendoakan yang baik dan anaknya menjadi imam besar di Masjidil Haram. Masya Allah. Ditambahkan Ustadz Maulana, silakan. Gini Bu, mohon maaf. Kita lihat dulu dari sisinya. Sisi anak ini adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu tidak banyak bicara, banyak aksi. Jadi kalaupun kita menghadapi anak laki-laki itu, saya punya anak laki-laki 1, perempuan 3. Sama. Yang susah untuk dididik justru anak laki-laki kita. Karena beda. Anak laki-laki itu cenderung praktek sebenarnya. Dia tidak banyak bicara. Jadi ibu sebenarnya udah dimaafin itu. Udah dimaafin. Alhamdulillah. Udah dimaafin. Cuma laki-laki tidak banyak ngomong. Udah dengan kembalinya anak ibu duduk dekat ibu makan. Itu pertanda ibu udah dimaafin. Jadi tidak usah. Tenang aja. Kemudian yang berikutnya dari sisi orang tua, betul tadi kata Ustaz Asad, kita juga berada dalam posisi orang tua yang memberikan keteladanan. Jadi anggap biasa aja, udah. Karena jangan pernah marah sama anak. Karena doa kita itu diijabah oleh Allah. Jangankan doa, kata-kata kita pun jadi doa. Jadi jangan coba berkata anakku nakal, bandel. Tidak, anakku pinter, sukses. Tahu nggak? Amin. Anak laki-laki itu polanya gini, tidak mau menyusahkan sekitarnya. Karena dia laki-laki, karena sifat tanggung jawabnya itu. Intinya apa yang dilakukan Ibu Ai udah benar. Ibu Ai gak boleh terlalu kebawa perasaan. Intinya Ibu Ai sebagai orang tua harus tetap mengingatkan anak apalagi yang namanya ibadah wajib. Karena itu Ibu Ai menyelamatkan anak-anaknya. Oke, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kecuali